Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salamita Mandalika. Di video kali ini saya akan membahas mengenai Gunung Semeru yang materinya itu berkaitan dengan pembelajaran kelas 10 semester 2. Jadi siapa nih di antara kalian yang belum tahu dengan Gunung Semeru? Jadi Gunung Semeru itu kan gunung tertinggi di Pulau Jawa dan gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia. Gunung ini tuh memiliki ketinggian 3.767 meter dari permukaan laut atau MPDL. Gunung ini terletak di Provinsi Jawa Timur, tepatnya antara wilayah Kabupaten Malang dan Lumajang. Gunung Semeru juga dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Gunung Mahameru. Suhu di puncak Mahameru ini berkisar 4-10 derajat Celcius. Cuacanya itu sering berkabut, terutama pada siang dan malam hari. Lalu saya akan menjelaskan gimana sih cara pembentukan dari Gunung Semeru. Pembentukan Gunung Semeru ini disebabkan oleh pecahnya gerak menjadi 17 lempeng tektonik utama yang kaku dan mengembang di atas lapisan mantel yang panas. Gunung Semeru termasuk dalam jenis stratovolcano dengan kubah lava. Karena termasuk dalam jenis stratovolcano, maka gunung ini itu tersusun dari batuan hasil letusan dengan tipe letusan berubah-ubah, sehingga dapat menghasilkan susunan yang berlapis-lapis dari beberapa jenis batuan. Seperti yang kita tahu, Semeru merupakan salah satu gunung berapi teraktif di Indonesia. Karena setiap kurang lebih 20 menit sekali, kawah dari gunung ini mengeluarkan abu vulkanik berwarna hitam bercampur pasir dan batu-batu kecil, sehingga selalu menyemburkan awan abu ke udara, atau masyarakat menyebutnya dengan sebutan wedus gembel. Proses meletus dari Gunung Semeru ini terjadi ketika magma naik melintasi kerak bumi dan muncul di atas permukaan. Apabila gunung meletus, maka magma yang terkandung di dalam kamar magma yang berada di bawah Gunung Semeru ini akan meletus dan keluar sebagai lava, di mana lava ini dapat berubah menjadi lahar setelah mengalir dan bercampur dengan material-material di permukaan bumi. Letusan yang terjadi berupa asap putih, kelabu, sampai hitam dengan tinggi letusan 300-800 meter. Material yang keluar pada setiap letusan berupa abu, pasir, kerikil, bahkan batu-batu panas menyala yang sangat berbahaya. Selain itu, Gunung Semeru dapat dikatakan sangat berpotensi terhadap tanah longsor dan kebakaran hutan. Potensi longsor disebabkan karena posisi jalur pendakian berada pada posisi tebing dan jurang dengan kondisi ikatan tanah, bekas kebakaran hutan, dan kemarau panjang yang belum stabil. Belum stabilnya kondisi tanah tersebut sangat membahayakan para pendaki Gunung Semeru karena berpotensi timbul longsoran tanah, batu, dan pohon tumbang. Untuk menjaga keamanan masyarakat, maka diperlukan mitigasi bencana terhadap tanah longsor di Gunung Semeru. Mitigasi yang dilakukan adalah dengan mengadakan penanaman suren dan cemara gunung untuk penguat tebing. Suren merupakan jenis yang sudah dikenal baik oleh masyarakat karena kemampuannya untuk tumbuh baik di dataran tinggi. Adapun cemara gunung merupakan jenis yang dipercaya mampu mengurangi terjadinya tanah longsor. Pada prinsipnya, penanaman ini bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya tanah longsor serta mampu meningkatkan produktivitas lahan. Penanaman tanaman kehutanan dilakukan dengan menanam tanaman kehutanan di batas lahan dan gundulan dengan tujuan meningkatkan stabilitas tanah agar tidak mudah longsor. Jumlah jenis yang ditanam yaitu cemara gunung kurang lebih 900 bibit dan suren kurang lebih 3000 bibit. Selain berpotensi longsor, Gunung Mahameru ini juga berpotensi kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat terjadi disebabkan oleh sambaran petir pada hutan yang kering karena musim kemarau yang panjang. Kecerobohan manusia dalam membuang puntung rokok sembarangan dan lupa mematikan api di perkemahan. Juga
terjadi karena aktivitas vulkanis seperti terkena aliran lahan atau awan panas dari letusan Gunung Semeru. Kebakaran hutan dapat diatasi dengan adanya mitigasi bencana, diantaranya yaitu 1. Kampanye kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 2. Pembentukan pasukan pemadam kebakaran hutan khususnya untuk penanggulangan diri. 3. Bagi yang berkemah dihimbau untuk segera mematikan kayu api, bekas masak atau api unggun, serta jangan membuang puntung rokok sembarangan. 4. Pembuatan waduk untuk pemadaman api. Dan yang terakhir, melakukan penanaman kembali daerah yang telah terbakar dengan tanaman heterogen. Di samping berpotensi menimbulkan bencana alam, Gunung Semeru ternyata juga dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat. Hal ini terbukti di Kabupaten Lumajang, rata-rata sungai berasal dari kawasan Gunung Semeru. Ada yang besar, ada yang kecil, dan secara keseluruhan mengalir ke Laut Selatan. Sungai yang terdapat di Kabupaten Lumajang berjumlah 40 sungai. Dari sejumlah sungai tersebut menghasilkan air dengan debit maksimum sebesar 3.246 liter per detik pada musim penghujan dan debit minimum sebesar 78.872 liter per detik pada musim kemarau. Sungai tersebut berada pada kawasan DAS Sampean. Adapun yang terbesar adalah Kali Bondoyudo, Kali Asem, dan Kali Curah Menjangan. Masyarakat di sekitar sungai juga memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sungai tersebut, antara lain dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertanian dan domestik, sedangkan Kali Menjangan sendiri merupakan sungai yang dibutuhkan untuk kegiatan pertanian masyarakat.